Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lasya Lisfianti dengan NPM 2151088 dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Ayunda dengan SHMH kelas 5 HIA MC. Saya hari ini akan membawakan judul Hukum Pelindungan Konsumen dengan perbandingan Indonesia dan Malaysia dengan berkaitan dengan produk kadaluarsa. Tujuan memperbandingkan hukum pelindungan hukum konsumen Indonesia dan Malaysia untuk mengetahui apa saja yang bertanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan produk kadaluarsa dan memberikan informasi berkaitan dengan undang-undang apa saja yang akan digunakan. Dalam kasus ini akan membahas berkaitan dengan pelindungan hukum kadaluarsa produk. Alasan membeli perbandingan Malaysia dan Indonesia karena perbedaan peraturan perundang-undangan dan perbedaan nama lembaga yang mengatur masalah berkaitan kadaluarsa produk. Perbedaan pengaturan undang-undang pertanggungjawaban pelaku usaha Indonesia dan Malaysia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Pelindungan Konsumen. Huruf A Pasal 8 Ayat 2 yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 4 yang dikatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk kerugian tersebut bisa dilihat dari pasal 19 Undang-Undang PK. Ayat 1 yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab atas memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen yang akibatnya mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2, ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan, kesehatan, dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat 3, pemberian ganti rugi yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Pada ayat 4, pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana yang berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ayat 5, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan apabila kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Bagi pihak konsumen yang dirugikan yaitu perlu memberikan bukti terdapat perbuatan yang salah yang pelaku usaha lakukan agar dapat melanjutkan gugatannya. Jika terbukti bahwa kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian dari penjual, maka penjual dapat dikenakan sanksi yang ada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Juga tercantum hukuman pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, dan hukuman dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun ataupun didenda maksimal 2 miliar rupiah. Lebih lanjut dalam pasal 63 bagi sanksi terpidana pada pasal 62 tersebut bisa diberikan juga hukuman tambahan yaitu huruf A perampasan barang tertentu, huruf B pengumuman keputusan hakim, huruf C pembayaran ganti rugi, huruf D perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, huruf E kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau huruf F pencabutan izin usaha. Pelindungan konsumen di Malaysia itu Consumer Protection Act atau CPA 99. Undang-undang ini berlaku untuk semua transaksi konsumen di Malaysia, yaitu berhubungan pada jasa serta barang yang nantinya atau diedarkan ke satu atau lebih ke konsumen lainnya di bidang perdagangan, dan termasuk juga transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik. Consumer Act Protection 99 mencakup hampir seluruh aspek dari pelindungan konsumen seperti perbuatan yang menyesatkan dan menipu, gambaran palsu, dan praktik yang tidak adil, keamanan barang dan jasa, ketentuan kontrak yang tidak adil, jaminan dalam penyediaan barang dan jasa, dan pertanggungjawaban produk, dan pendirian struktur dan fungsi Tribunal for Consumer Claim, the Committee on Enforcement National Consumer Advisory Council. Pada pasal 88 ayat 1 terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kecacatan pada suatu produk. A. The producer of the product. B. The person who by putting his name on the product or using the trademark or other distinction mark in relation to the product has held himself out to be the producer of the product. And C. The person who has in the course of his business the imported the product into Malaysia in order to supply
it to other person. Pasal 41 ayat 1 CPA menyatakan bahwa produsen dapat memperbaiki kegagalan, contohnya dengan mengganti barang dengan jenis yang sama, atau memberikan pengembalian uang yang dibayar pemeriksaan lainnya yang konsumen diberikan terkaitan barang yang dimana barang tidak bisa diganti serta diperbaiki, maka penjual atau memperbaiki kecacatan atau kerusakannya. Pasal 72 ayat 1 huruf S CPA menyatakan bahwa produsen dapat tidak bertanggung jawab jika dibuktikan bahwa the effect is the effect in the product in the which the product in the question is cooperation therein, the substitution the product, and is the wholly attributable to the design of the substitution the product, and the cooperation by the producer of the product in the question with instruction give the producer of the substitution the product. Penyelesaian sengketa konsumen Indonesia dan Malaysia. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang berlokasi setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Di Malaysia, adanya Pengadilan untuk Klaim Konsumen Malaysia atau TTCM adalah badan peradilan independen yang didirikan berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Malaysia dan mulai berlaku pada tanggal 15 November 1999. Pengadilan ini didirikan sebagai saluran alternatif yang sederhana, murah, cepat bagi konsumen untuk menuntut kerugian dan tidak melebihi Rp25.000 sehubungan dengan barang yang dibeli atau jasa yang diperoleh dari perdagangan atau penyediaan jasa. Struktur organisasi penyelesaian sengketa konsumen Indonesia dan Malaysia. Yang pertama, kita lihat struktur organisasi pengadilan untuk klaim konsumen di Malaysia. Yang kedua, ada struktur organisasi badan penyelesaian sengketa di Indonesia. Perbedaan penyelesaian sengketa konsumen Indonesia dan Malaysia. Perbedaan pertama dari dasar hukum di Indonesia. Pasal 25 Konsumen Indonesia Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Malaysia, Pasal 85 Bab 12 Konsumen Malaysia Hukum Perlindungan Konsumen. Lembaganya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Malaysia Pengadilan untuk Konsumen Klaim. Objektif, melindungi konsumen dan pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, dan keberadaan BPSK ini diharapkan dapat menjadi bagian pemerataan karena perselisihan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha biasanya bersifat nominal, sehingga konsumen enggan untuk mengajukan perselisihan ke pengadilan tingkat pertama. Yang objektif di Malaysia memberikan saluran alternatif selain melalui peradilan perdata, konsumen untuk menuntut kerugian atas barang yang dibeli atau jasa yang diperoleh dari pedagang atau penyediaan jasa dengan cara yang sederhana, murah, dan cepat. Selanjutnya kita lihat dari perbedaan yurisdiksi. Kalau di Indonesia semua perselisihan konsumen, kalau di Malaysia pengadilan punya yurisdiksi untuk mengadili setiap tuntutan sehubungan dengan masalah apapun di dalam yurisdiksi ini untuk diadili sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila jumlah keseluruhan yang dituntut tidak melebihi Rp25.000. Setiap klaim sehubungan dengan barang atau jasa tidak diatur dalam mekanisme ganti rugi berdasarkan hukum tertulis lainnya, dan diklaim berdasarkan suatu sebab tindakan yang timbul dalam waktu 3 tahun sejak klaim tersebut. Kesimpulan, perbedaan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Malaysia menggunakan Consumer Protection yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Malaysia sudah diatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang terjadi karena pemakaian atau konsumsi suatu produk yang kadaluarsa. Undang-Undang PK Indonesia mengatur hal tersebut pada pasal 19, dan pada CPA Malaysia diatur dalam pasal 68. Indonesia melakukan sistem pembuktian terbalik, dan adanya perbedaan penyelesaian sengketa konsumen yaitu dari dasar hukum, lembaga, objektif, dan yurisdiksi.